Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan tutorial untuk tentang fitur-fitur yang ada dan penggunaannya pada tiap fitur. Nah, kita sudah masuk ke UKLN atas nama teman kalian sebagai untuk simulasi. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu fitur terlebih dahulu, yaitu fitur materi. Nah, jadi apabila Bapak Ibu guru menginformasikan tentang materi, maka kamu akan membuka fitur materi. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah ada fitur materi, yaitu tentang nomor KD dan juga judul KD-nya. Nah, misalkan pada pertemuan tanggal ini kita diberikan materi tentang ini, maka kalian harus klik materi ini. Nah, di situ tertanggal, kemudian klik rinciannya. Nah, apabila kalian ngeklik memilih atau mengklik rinciannya, maka di sini akan ada judul deskripsi, ada judul deskripsi. Nah, deskripsi ini harus kalian baca dulu. Nah, bacalah materi yang ada pada lampiran berikut. Misalkan pertemuan 1 lampiran 1. Nah, pada pertemuan 1 ini, maka di sini akan ada lampiran yang pertama. Nah, jadi nantinya di dalam materi ini, apabila Bapak Ibu guru memberikan materi dalam 1 KD di 2 pertemuan, maka kalian membuka lampirannya di postingan KD yang sama. Misalnya kita di sini membahas tentang daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, pada pertemuan pertama guru memposting di lampiran pertama, yaitu isinya tentang perjuangan menuju negara kesatuan Indonesia. Nah, kita klik lampiran. Nah, di sini akan terdapat lampiran yang pertama. Kita bisa klik. Nah, kemudian terbuka materinya, kita mendownload terlebih dahulu. Nah, kita bisa buka. Masih proses. Nah, misalkan kita sudah membuka materinya. Nah, ini materi di pertemuan pertama. Oke, kita keluar. Nah, kemudian apabila tugasnya hanya berupa kalian materi, kalian tetap harus masuk ke dalam tugas ini. Kenapa? Apabila kalian tidak masuk, maka kalian tidak akan mengisi presensi. Jadi presensinya itu apabila kalian sudah masuk ke materi dan mendownload melihat, maka kalian akan terlihat materinya. Jadi kalian di presensi guru itu akan masuk. Jadi presensinya otomatis masuk. Nah, misalkan ini pada pertemuan bersama tanggal 20. Nah, kemudian di minggu depannya lagi di pembelajaran yang sama, guru kemudian memposting materi. Nah, maka apabila guru memposting materi lagi, kalian tidak perlu membuka di postingan yang baru apabila masih dalam satu kompetensi dasar atau 1 KD. Nah, maka apabila seperti ini, nah Bapak Ibu guru maka akan memposting kembali materi di pertemuan yang kedua. Nah, misalkan masih ini daerah dalam kerangka, karena KD-nya masih sama. Nah, apabila KD-nya masih sama, maka kita masuk di hal yang sama lagi. Di sini kita klik. Nah, kemudian kita pilih rincian kembali. Nah, ini untuk pertemuan yang kedua. Nah, kalian tinggal klik. Nah, sekarang di sini sudah muncul 2 lampiran. Artinya di pertemuan yang pertama membahas tentang ini, dan di pertemuan kedua kalian diberikan lampiran atau materi yang baru lagi. Kalian download materi yang kedua untuk pertemuan yang berikutnya. Nah, itu untuk materi. Jadi nantinya Bapak Ibu guru tidak akan memposting postingan baru di setiap materi baru, tapi
masih dalam 1 KD, maka Bapak Ibu guru cukup memposting. Jadi kalian nggak perlu mencari yang baru. Apabila masih dalam 1 KD, cukup dipilih KD itu, maka akan muncul di lampiran yang berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke aktivitas belajar atau ke penugasan. Nah, untuk penugasan tersendiri, nah kita klik misalkan yang pertama ini tugas yang sudah muncul. Nah, klik misalkan tugas PKN, nantinya judulnya yang sesuai ini ada judul yang seperti ini, PPKN tugas 3 baru judul tugasnya. Kita klik, kemudian klik. Nah, untuk aplikasi yang kemarin itu apabila sudah dikerjakan dan belum, itu akan muncul di 2 tempat yang berbeda. Sekarang tidak, sekarang semuanya jadi satu, cuma di sini tertulis belum dikerjakan dan sudah dikerjakan. Nah, ini untuk tugas yang terposting ini belum dikerjakan, maka kita klik rincian apa tugasnya. Nah, masih dalam proses, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, sekarang sudah muncul deskripsi lah, dan di deskripsi ini dibaca istilah jawaban pada kolom tabel yang telah tersedia. Kemudian kirim tugas menggunakan format PDF. Nah, untuk memudahkan Bapak Ibu guru, maka tugas diusahakan dikirim dengan format PDF. Nah, untuk sebelum kita melihat tugasnya, kalian pastikan selalu mengecek video apabila ada materi video. Nah, ternyata ada materi video, kalian bisa lihat terlebih dahulu untuk memudahkan kalian menjawab tugasnya. Nah, sekarang kita klik lampiran. Nah, di sini sudah ada lembar kerja, kita klik, masih dalam proses download. Nah, sekarang kita klik buka dan pilih VPS. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kerja yang ada di sini. Misalkan karena ini hanya untuk tutorial, kita klik edit terlebih dahulu. Nah, kita pilih nama, misalkan nama seperti tadi. Nah, apabila sudah selesai, klik selesai. Nah, kemudian keluar. Nah, maka di sini akan muncul di sini. Nah, maka kalian harus rubah dulu namanya. Nah, ingat, kita harus selalu rubah nama yang ada di file ini. Tujuannya memudahkan Bapak Ibu guru. Nah, rubahlah nama filenya, nomor absen kamu 01, terus nama kamu atau nama kalian, dan strip mapel. Nah, seperti ini. Apabila nanti tugasnya 2 file, maka di garis bawah lagi A untuk file pertama atau B untuk file yang kedua. Nah, kita klik OK. Nah, terdapat 2 pilihan. Kalian memposting tugas, silahkan diposting dalam bentuk file berupa PDF. Nah, seperti ini. Nah, kita klik PDF. Nah, kenapa harus diekspor PDF? Itu untuk memudahkan Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru. Jadi nanti jangan kalian memilih, cukup dipilih yang tadi dasar. Nah, nanti apabila kalian kondisi seperti ini, kirimkan ke komputer atau kirimkan ke bisa dikirimkan ke Google Drive kalian masing-masing.
Nanti tinggal diedit namanya, klik nih, simpan. Udah selesai, kita kembali lagi ke sini dan tutup. Kita posting tugas yang sudah kita buat, kemudian pilih file, kemudian klik bagian atas, bisa pilih drive, kemudian klik drive saya. Maka file ini akan muncul di bagian atas. Kita bisa pilih. Kenapa kita harus di PDF kan, atau paling enggak minimal hasil screenshot dengan format JPEG? Itu untuk memudahkan Bapak Ibu guru menilai supaya tidak perlu mendownload file tugas kalian. Setelah itu klik kirim pekerjaan. Tugas berhasil dikirim, dan nantinya apabila tugas sudah berhasil dikirim, di sini statusnya menunggu nilai, dan kita bisa cek yang sudah kita kirim. Perbedaannya dengan kita belum mengirim tugas yaitu di bagian sini. Di sini tulisnya sudah dikerjakan. Terlambat 20 menit. Terus misalkan yang ini belum dikerjakan. Perbedaan statusnya di situ. Kemudian itu untuk aktivitas belajar atau penugasan. Sekarang ke penilaian harian. Penilaian harian di sini sudah muncul, kita bisa mulai mengerjakan. Sekarang kita apabila nanti kalian saat mengerjakan terlambat, maka tertulis terlambat di sini. Dan apabila terlambat itu sudah tidak bisa dikerjakan. Maka dari itu jangan sampai kalian terlewatkan untuk kalian mengerjakan penilaian hariannya atau penugasannya. Sekarang kita mulai mengerjakan untuk penilaian harian. Di sini di dalam penilaian harian, di sini akan tertulis fakta integritas peserta ujian, bahwa atas nama ini menyatakan akan mengerjakan jujur, menanyakan jawaban soal kepada pihak lain, bekerja sama dengan sepenuhnya tidak akan, terus memberi atau menerima jawaban. Apabila melanggar demikian. Jadi ada fakta integritasnya. Kemudian di sini yang membedakan berikutnya yaitu terdapat kode akses. Kode akses di sini bisa dituliskan kelasnya. Misalnya kode aksesnya di sini 7 PPKN. Jadi nanti kode aksesnya itu berupa kelas angkanya dan juga singkatan dari mapelnya. Kalau kalian tidak mempunyai kode akses, kalian tidak bisa memulai ujian. Sekarang kita klik mulai penilaian harian. Sudah mulai, bisa kita kerjakan, pilih. Selain di sini ada pilihan ganda, kita bisa mengerjakan dengan esai. Misalnya seperti ini. Apabila kita sudah selesai, maka klik selesai. Apabila kalian ingin periksa kembali, klik periksa kembali. Apabila sudah selesai, bisa klik selesai. Maka kalian sudah berhasil mengerjakan, dan kita sudah belajar untuk ketiga fitur yang ada di sini. Untuk apabila ujian, kalian masuk ke fitur yang berupa ujian. Itu fitur-fitur yang sudah saya jelaskan, dan tolong dipahami. Setiap ada pembelajaran, pastikan kalian masuk sesuai dengan pembelajaran yang ada di situ, walaupun hanya materi. Karena saat kalian masuk di situ, presensi kalian terekam. Jadi di data Bapak Ibu guru nanti terekam atas nama anak tersebut
sudah membuka materi atau sudah mengerjakan tugas. Nah, jadi itu yang cukup sekian penjelasan dalam fitur pembelajaran yang baru. Silahkan dinikmati dengan kemudahannya. Apabila masih bingung, silahkan dikonsultasikan pada admin. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.